Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dijamin surga oleh Allah Ta'ala, tetapi beliau beribadah tidak mengenal ruang dan waktu. Beliau solat sampai bengkak kakinya, beliau bersedekah sampai habis hartanya. Nabi Muhammad adalah pribadi yang sangat mulia, menjadi teladan bagi kita semua. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang mana banyak sudah ulama Aceh kembali ke hadirat Allah, seperti yang tadi kita laksanakan solat gaib ataupun solat jenazah dengan secara gaib kepada almarhum Abadi Buluh, yang mana beliau merupakan seorang ulama karismatik, murid langsung dari Abu Tanoh Mirah, bahkan menantunya. Beliau sangat teruji keilmuannya. Beliau memberikan ilmu di Kota Luxmawe ini di berbagai tempat di wilayah kita dan menjadi sumber acuan bagi kita semua. Namun sayangnya Allah tidak memberikan kesempatan lebih panjang beliau untuk hidup bersama kita, melainkan Allah memanggil beliau untuk kembali ke hadiratnya. Semoga Allah menempatkan ulama kita dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Imam Gampong, Imam Menasah, pengurus panitia jamaah sidang solat Isya dan Tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Izinlah beberapa waktu ke depan kami sampaikan menyangkut dengan nasihat tentang sedekah dan pahalanya, kelebihan dan semangat untuk bersedekah di bulan suci Ramadan. Yang pertama sekali jamaah sekalian, Allah titipkan harta ke atas permukaan dunia ini diperuntukkan kepada manusia. Yang perlu kita pahami bersama bahwa harta itu bukanlah milik pribadi kita, melainkan titipan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Artinya kalau hari ini dititip, besok diambil, kita tidak bisa protes. Berapa banyak sahabat, keluarga, saudara kita yang mereka diberikan harta oleh Allah Ta'ala, tetapi dalam waktu yang singkat harta tersebut binasa dan hilang. Ada contohnya Ustaz, ada seorang famili kami tahun 2022 beliau ditipu sampai ratusan juta, lapor ke Polda namun tidak menuai hasil, ditipu dalam bentuk hipnotis katanya. Yang ingin kita sampaikan, harta tersebut sejumlah 300 juta diperoleh oleh keluarga tersebut secara susah payah, tetapi dalam hitungan detik Allah ingin melenyapkan, Allah ingin membinasakan, tidak menunggu panjang waktunya, maka harta tersebut hilang dan safan-safa. Ini yang kadangkala sedikit dipahami oleh orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan kita, yang kadangkala mereka dititipkan harta oleh Allah Ta'ala, tapi lupa untuk harta itu disinggahkan ke dalam perut anak yatim. Ada orang-orang yang kaya melimpah ruah, tapi mereka jarang untuk sadar batinnya bahwa hartaku ada haknya fakir miskin, ada haknya anak yatim yang terlunta-lunta. Berapa banyak orang-orang yang saudagar di Kota Luxmawe ini peduli akan ibadah. Berapa banyak orang-orang yang saudagar yang punya harta melimpah ruah di wilayah kita ini yang peduli kepada orang-orang yang melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Artinya kalau kita mau menghitungnya, masih sedikit orang-orang yang punya harta simpati kepada agama dibandingkan orang-orang yang punya harta tetapi mereka lebih memilih untuk euforia. Maka malam ini momentum Ramadan, momentum bulan syahrul yang mulia, bulan yang mulia ini mari kita manfaatkan untuk bersedekah sebaik-banyak-banyaknya
kepada orang-orang yang membutuhkan, karena sedekah di dalam bulan suci Ramadan ini berbeda kualitas, berbeda balasan, berbeda lipatan ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar Ramadan 1 kita bersedekah 10 pahala dibalah oleh Allah ta'ala, tetapi dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan sampai 100 kali lipat. Taboh anak kurma tajuk kegop nyan gebalah sampai pahalanya 100 butir kurma. Oh Ustaz, berat. Kalau kita bersedekah nanti takut harta kita hilang. Itu kalimat-kalimat yang disugestikan oleh syaitan. Samporonyo rung syiklun, saya tidak punya harta. Ada kawan-kawan juga yang minim hartanya, tapi ronyo bu long pelazim atuk diri drolun minimal thiuro thirtuk ribe sedekah kepada orang-orang yang, tapi tidak pernah kita miskin, tidak pernah harta kita habis, tidak pernah harta kita berkurang, tetapi Allah hadirkan harta yang lain min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Masalah harta je cocok contoh jamaah sekalian, bak tukang parkir. Kiban Ustaz, hadir tukang parkir pakai baju wate bungo, ideng bak lapak pada tempat dia bekerja, jatah dia. Singgah ke sana mobil Avanza, beliau tidak merendah. Singgah ke sana mobil Pajero Sport, beliau tidak tinggi. Singgah ke sana mobil Alphard, mobil Lexus, beliau tidak besar kupingnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena penjaga parkir itu paham, mau sebagus apapun harta mobil yang hadir parkir di tempatku, itu bukan milikku. Akan datang pemiliknya satu waktu untuk mengambil. Dititip tidak bangga, diambil tidak sedih. Harta yang kita miliki juga harus seperti itu. Allah titipkan kepada kita, Allah berikan kepada kita. Apa mindset yang harus kita tanamkan? Di mana tempat yang layak untuk kuinvestasikan? Harta tersebut akan terdiri, terbangun sebuah bangunan yang mercusuar di yaumil qiyamah nantinya, tepatnya dalam surga. Ini perlu kita perhitungkan dalam bulan suci Ramadan, jamaah sekalian. Jangan sampai sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya laitani laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau tidak mentakhirkan umurku, tidak menyampaikan ajal dalam kehidupanku. Apa yang disampaikan, fa asaddaqa, maka sungguh aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku termasuk dalam kategori orang-orang yang saleh. Kapan kalimat itu keluar? Saat jasad sudah berpisah dengan, saat ajal sudah berpisah dengan jasadnya, saat nyawa sudah berpisah dengan jasadnya, baru kemudian mereka hadir kepada Tuhan, baru mereka hadir ke hadapan Allah. Ya Rabb, seandainya engkau tidak mematikan saya hari ini, saya akan bersedekah, semua harta akan saya berikan di jalan Allah. Kalimat itu diungkapkan hanya sekedar penyesalan setelah meninggal dunia. Jangan sampai kita jamaah yang berada di bawah menasak yang mulia ini termasuk salah satu seperti orang yang digambarkan oleh Allah dalam ayatnya, dalam firman-Nya, bahwa menyesal saat ada harta dulu di dunia, tidak mau kita memberi di dunia yang berakibat menjadi pahala besar di yaumil qiyamah. Ingat tuan, nasabuh kejadian menyangkut dengan Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Umar bin Khattab datang ke depan Nabi Muhammad. Beliau membawa 50% dari harta kekayaannya. Kepuat tujuan jamaah sekalian, untuk gejuk gesumbang di jalan Allah. Nabi ingin mengadakan peperangan. Saat itu Umar bin Khattab berdiri di sudut bangunan tersebut, di sudut tempat tersebut. Beliau merasa bangga. Apa yang ada dalam hatinya, nyo hanali urang yang lebih kaya dari lu, yang lebih dermawan dari lu. Hanali urang yang tejut sumbang harta titengok dari kekayaan.
menyatakan kekayaan Umar bin Khattab 30 juta, 50 juta gesumbang kepada Nabi. Gedang Baksago dengan penuh kebanggaan. Sedang beliau melihat tidak ada satu orang pun yang berani bersedekah, berinfak lebih daripada Umar bin Khattab. Tiba-tiba sedang beliau ria, sedang beliau senang, sedang beliau merasa bangga dengan sedekahnya, datang seorang sahabat yang tua, sahabat Nabi yang masuk Islam pertama, yang bernama Abu Bakar. Apa yang terjadi? Beliau bawa seluruh hartanya pada hari itu. Kalau istilah kita 100 juta disumbangkan kepada Rasulullah. Beliau menyatakan, ya Rasul, ini seluruh kekayaanku sampai detik hari ini. Untuk apa ya Abu Bakar? Kusumbangkan untukmu, untuk engkau pergunakan dalam peperangan untuk melawan kafir Quraisy. Seketika tersentak hati Umar bin Khattab. Beliau bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kenapa engkau sebegitu hebat? Kenapa engkau sebegitu berani memberikan seluruh hartamu untuk agama yang sedang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad? Apa yang beliau jawab? Wahai Umar, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti khawatir? Nabi bersama kita. Allah yang akan menjamin apa yang saya makan besok. Allah akan menjamin apa rezeki saya besok. Kalau Allah belum menghabiskan jatah makan rezeki, kegetanya bandum han getari nyawang getanya rusi lu. Lam ilmu Allah Ta'ala nyawana ada suapan nasi yang terakhir bagi kita. Tidak akan dicabut nyawa oleh Allah Ta'ala sebelum suapan nasi terakhir itu kita makan, bagaimanapun caranya. Jadi sehingga menangislah Umar bin Khattab. Beliau sadar bahwa tidak ada apa-apanya dibandingkan dermawannya Umar bin Khattab ketimbang Abu Bakar. Dan itu perlu kita terapkan dalam kehidupan. Lebih-lebih dalam bulan Ramadan, jamaah sekalian. Nah, anak-anak yatim di sudut-sudut kehidupan katanya. Baik ile untuk ibuka puasa mangat mebu hana. Nah pernah luntume saboh keluarga ngai putih buka puasa. Pejut ustaz karena gebayu utang. Le ayah haji wate gepua peng 50 ribu terus urumo karena urang tunggal utang. Gecok peng 50 ribu nyan gejuk kurang bayu utang. Baik ile ke pajuh bu. Baik ile ke makanan yang lain mebu hana. Ibuka puasa urang usi promo dengan anak cuma sekedar air putih. Dan itu sangat banyak dalam kehidupan kita di kota Luxmawe ini. Jadi bagaimana Ustaz? Berdirilah kita yang punya kemampuan. Necok harta jemaah sekalian. Hana trip udip tanyo cuma sekedar 60 leton umu ghalib. Tapi kiban ke harta yang dalam tubuh lam udip tanyo. Apabila hana le tajuk bertempat kebaikan. Takubah ke anak 2 roti akan dijadikan sebagai ajang untuk mereka iperu-peru darah. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Berebut harta sehingga Allah siksa kita nanti di yaumil qiyamah. Maka jamaah sekalian, waktulah yang membatasi kita. Sebagai kesimpulan, dalam bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat banyak kelebihan. Satu kebaikan yang kita lakukan, Allah balas 100 kali lipat. Maka mari kita berikan apapun yang kita punya untuk bersedekah, yang mana pahala tersebut akan mengalir kepada kita dan menjadi manfaat di yaumil qiyamah. Akan didirikan sebuah singgasana oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan melakai Allah taala, jamaah yang na di kampung Jawanya akan menjadi pribadi yang gemar berderma, akan ringan tangannya untuk terus memberi tanpa peduli kepada kiri dan kanan. Tidak potong kompas akan anggapan kita miskin kalau selalu memberi. Siapapun yang membutuhkan, siapapun yang ada di hadapan kita, selama kita mampu, berikan bantuanmu secara finansial, materi dan tenaga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.